A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 8 SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam masih dari rumah. Ibu berharap meskipun masih dari rumah, kalian bisa mengikuti pembelajaran agama Islam dengan semangat dan penuh percaya diri, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, satu lagi juga ibu selalu mengingatkan pada saat kita akan memulai pembelajaran agama Islam, siapkan buku catatan PAI-nya, dicatat baik-baik materi yang akan ibu sajikan di video berikut supaya mudah dipelajari saat akan mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan. Nah, anak-anak, kita masih ada di bab beramal soleh dan berbaik sangka seperti pada pertemuan lalu. Kali ini kita akan membahas KD 4.6, menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Indikator atau poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini adalah contoh perilaku beramal soleh, kemudian contoh perilaku berbaik sangka, lalu hikmah beramal soleh dan hikmah berbaik sangka. Nah, kita lihat yang pertama adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita berperilaku amal soleh terhadap sesama. Ya, jadi macam-macam amal soleh sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Beramal soleh ini bisa kepada Allah, yaitu dalam bentuk beribadah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kita sholat, kita mengaji, kita puasa, membayar zakat, pergi umrah, naik haji, berzikir dan sebagainya, itu semua adalah bentuk amal soleh kepada Allah. Kemudian contoh-contoh amal soleh kepada sesama berarti kita memberikan kemanfaatan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah dengan gemar bersedekah, kemudian mengasihi anak yatim dan fakir miskin, itu dalil-dalilnya sudah ada pada pertemuan yang lalu. Boleh dilihat kembali videonya dan boleh diperiksa lagi catatannya. Kemudian amal soleh ini bukan hanya kepada Allah, kepada sesama manusia, kita juga bisa beramal soleh kepada lingkungan dan makhluk lain. Jadi kepada lingkungan amal solehnya seperti apa? Kita tidak boleh membakar hutan, kita tidak boleh merusak lingkungan, kita harusnya menjaga lingkungan tetap bersih, tetap rindang, mengadakan penghijauan, kemudian kita menyayangi, memelihara makhluk-makhluk lain, memelihara kucing misalnya di rumahnya, memelihara kambing, memperlakukan mereka dengan baik. Lanjut sekarang adalah berhusnudzan atau berbaik sangka. Kita sudah bahas juga pertemuan lalu, berbaik sangka itu kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain ya. Jadi contoh berbaik sangka kepada Allah ini dengan senantiasa taat kepadanya, mensyukuri segala nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah. Kemudian kita harus selalu sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Jangan berburuk sangka, jangan protes dengan ujian, dengan cobaan yang ditimpakan Allah kepada kita, tapi kita harus selalu mengambil sisi positifnya. Pasti ada hikmah di balik semua ujian dan cobaan itu. Kemudian semua penderitaan dan kegagalan kita harus menjadi sarana untuk introspeksi diri. Apa sih salah saya yang harus membuat saya mempelajari ini, mengambil ibrah pelajaran dari penderitaan ini, dari cobaan ini. Itu semua dipelajari, diambil hikmahnya. Itu adalah tata cara bersyukur dan juga berhusnudzan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan bersabar menghadapi ujian dari Allah ini membuat amal ibadah kita semakin baik, membuat kita semakin syukur nikmat, dan insya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi cobaan jika dia bisa bersabar menghadapi cobaan tersebut.
Kemudian husnudzan pada diri sendiri itu selalu bersikap gigih, optimis dan percaya diri, berinisiatif yang baik, berpikir kreatif, mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi itu contoh bagaimana kita berbaik sangka kepada diri sendiri. Jangan mudah putus asa dalam melaksanakan sesuatu. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menggapai impian atau cita-cita kita. Lanjut contoh-contoh husnudzan atau berbaik sangka kepada sesama. Kita menghormati orang lain tanpa rasa curiga. Jadi apapun yang dilakukan orang lain, apapun yang dikatakan orang lain, itu kita harus positive thinking, berpikirlah positif, jauhi rasa curiga kepada siapapun. Kemudian tunjukkan rasa senang di hadapan orang lain. Jadi jangan munafik, seseorang bercerita lalu kita sok-sok tersenyum padahal dalam hati curiga. Ini maunya apa sih gitu ya. Jadi kita harus selalu berbaik sangka kepada apa yang dilakukan oleh orang lain. Selalu berpikir positif bahwa mereka ada maksud yang baik melakukan ini. Mereka bermaksud baik dalam melakukan itu dan sebagainya. Ya. Selanjutnya kita lihat hikmah dari beramal soleh dan berbaik sangka. Jadi jika rajin beramal soleh, insya Allah tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian diberikan kehidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh contohnya rajin sholat, rajin mengaji, melakukan sholat duha, rajin berdoa, berzikir. Nah, orang-orang yang melakukan ibadah tentu akan diberikan kehidupan yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kecukupan dalam segala urusan. Kemudian insya Allah akan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal-hal yang diusahakannya, dihapuskan dosa-dosanya dan akan mendapatkan perlindungan dari Allah dalam segala keadaan ya. Kemudian perilaku husnudzan ini juga memiliki hikmah yang sangat banyak. Di antaranya adalah dengan kita berbaik sangka tentu akan menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Dengan melaksanakan perintahnya, melaksanakan perintah Rasul, meneladani contoh-contoh Rasul, kemudian melakukan jihad fisabilillah, mencintai sesama karena Allah, itu akan menumbuhkan kecintaan atau rasa mahabbah dalam diri kita ya. Jadi orang yang seperti ini hatinya akan lembut, mudah merasa kasihan, mudah membantu sesama. Kemudian akan menumbuhkan perasaan syukur. Seperti kita bilang tadi ya, dia akan selalu menjadi orang yang syukur nikmat kalau selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, husnudzan kepada Allah ini juga akan melatih kita untuk bersikap sabar dalam menghadapi apapun, kemudian tawakal, selalu menyandarkan segala urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian husnudzan ini terutama kepada Allah tentu akan memotivasi kita untuk selalu berusaha maksimal dalam memperoleh sesuatu supaya Allah juga memberikan rahmat dan nikmatnya dengan maksimal. Nah, husnudzan ini juga melatih kita menjadi seseorang yang afu atau pemaaf. Kalau kita berprasangka baik terhadap apapun yang dilakukan orang kepada kita, otomatis kita akan mudah memaafkan. Kemudian kalau kita berbaik sangka, kita juga akan terlatih untuk menjadi al-wafa, selalu menepati janji. Kemudian kita terlatih menjadi iffah, selalu memelihara kesucian diri, lalu menumbuhkan rasa malu kalau kita berbaik sangka kepada siapapun. Murid saya saja, siswa saja datang tepat waktu. Jadi tentu gurunya saya juga harus datang lebih awal ya, karena kita berprasangka baik. Siswanya saja bisa berperilaku yang hebat. Nah, gurunya juga tentu harus memberikan contoh yang baik. Kemudian dengan banyak-banyak berprasangka baik, kita akan terlatih menjadi seseorang yang syaja'ah, gigih. Jadi kita berhusnudzan bahwa dengan saya berusaha, Allah pasti akan menurunkan hikmah, menurunkan petunjuk. Jadi kita selalu gigih, selalu tidak mudah putus asa dalam melaksanakan atau mengusahakan sesuatu. Dengan berbaik sangka kepada orang, kita juga akan terlatih menjadi seseorang yang sabar. Jangan langsung emosi kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita positive thinking, itu pasti ada hikmahnya. Kemudian banyak-banyak berprasangka baik ini akan mendatangkan rahmah, kasih sayang. Kemudian melatih sikap ta'awun,
tolong-menolong, kemudian akan mendatangkan islah atau kedamaian. Jadi kalau kita berbaik sangka pada orang, otomatis hidup akan damai. Jangan bawaannya suudzan, buruk sangka. Wah, dia naik motor baru nih, kayaknya habis ngapain ya kok dapat motor baru misalnya. Nah, kalau orangnya mendengar kan bisa tersinggung. Nah, itu bisa membuat kacau kehidupan, kedamaian akan menjadi hilang kalau kita bawaannya suudzan atau buruk sangka. Kemudian baik sangka ini juga membuat kita nazafah, memelihara kebersihan. Kita berbaik sangka bahwa dengan lingkungan saya indah, tentu kita semua akan jadi sehat. Jadinya kita termotivasi untuk membersihkan lingkungan, misalnya seperti itu ya. Kemudian berbaik sangka juga mendorong manusia untuk selalu ingin mencapai kemajuan. Oh, hari ini saya bisa belajar yang ini, besok harus belajar yang ini lagi, yang ini lagi, yang ini lagi. Kemudian menimbulkan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, menghilangkan kesulitan, kepahitan hidup, kemudian membuahkan kreasi yang produktif, membuat kita menjadi manusia yang selalu positif, menjalankan segala kegiatan dengan kreatif, positif, dan penuh percaya diri di bawah syariat agama Allah atau ajaran Allah. Nah, anak-anak, dengan berakhirnya pembahasan tadi, demikian dulu pembelajaran pada hari ini. Silahkan diperiksa tugasnya di classroom, dikerjakan pada hari ini juga. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.